komisi atau bonus dari agen EDC mini ATM ya. Jadi mini ATM itu bisa mendapatkan bonus di setiap transaksinya ya. Tapi masing-masing bonusnya itu beda-beda. Jadi kalau mini ATM kita kan ngambil untung atau biaya administrasinya atau jasa ya. Setiap transaksi rata-rata itu 5.000. Misalkan transfer atau tarik tunai nominal rata-rata itu 5.000. Kalau nominal lebih tinggi itu adminnya ya lebih tinggi juga. Biasanya orang itu agen-agen ya. Kalau nominal per 1 jutanya itu 5.000. Jadi kalau 2 juta adminnya 10.000, kalau 3 juta adminnya 15.000. Itu admin toko ya. Nah, sedangkan di EDC-nya atau dari banknya itu ada potongan juga dan ada bagi hasilnya. Misalkan per transaksi bank itu kan motong ya. Bank itu motong per transaksinya itu ada yang 6.500, ada yang 3.000. Kalau cek saldo itu kepotong 4.000. Nah, setiap transaksi itu agen itu mendapatkan bagi hasilnya, mendapatkan bonusnya lah. Jadi enggak sepenuhnya 4.000 atau 6.000 atau 3.000 itu masuk ke bank ya. Jadi misalkan nih ada transaksi cek saldo di mini ATM. Nah, cek saldo itu kan motong saldonya pelanggan. Nah, itu kita dapat komisi. Tapi nggak semuanya EDC mini ATM itu sama, tapi beda-beda ya. Dari mana dulu ya? Dari EDC Merchant dulu ya. Nah, EDC Merchant ini tidak ada komisinya. Bahkan si agen EDC Merchant ini kena potongan 1% yang di video sebelumnya itu saya sudah pernah jelaskan. Yang dapat bonus atau komisi itu dari EDC mini ATM. Contohnya saya awali dari BPRKS ya. EDC BPRKS itu komisinya per transaksi itu rata-rata 1.000. Transaksi misalkan tarik tunai atau cek saldo itu ada potongan bank di kartunya pelanggan dan kita itu dapat fee, dapat komisi ya 1.000, rata-rata 1.000 untuk EDC BPRKS. Dulu saya tapi transaksi maksimal 5 kali ya. Misalkan ini BPRKS, EDC BPRKS itu maksimal 5 kali dapat komisinya dalam sehari. Jadi misalkan hari ini ada transaksi 10, nah itu yang dapat fee 1.000 itu cuma 5, berarti sehari 5.000 ya. Berarti kalau sebulan ya 150.000, ya lumayan lah 150.000 bisa untuk bayar sewanya EDC itu. Karena EDC yang sewa itu sekarang EDC BPRKS. Nah itu, saya dulu pakai BPRKS tapi sekarang sudah enggak. Nah kemudian sekarang kita bahas ke BNI ya. EDC BNI ini komisinya itu yang paling gede. Jadi transaksi misalkan orang tarik tunai pakai alat ini EDC BNI itu pelanggan kan kepotong 3.000. Nah 3.000 ini dibagi dua, untuk banknya 1.500, untuk agen 1.500. Tapi kalau untuk cek saldo ataupun transfer ke bank lain dan pelanggan pakai kartunya sendiri kemudian transfer ke bank lain, kita nggak dapat komisi. Tapi komisinya hanya penarikan tunai. Tapi komisinya lumayan gede, 1.500. Jadi 50%, 50%. Paling gede. Kemudian untuk EDC Bukopin. Nah, EDC Bukopin ini yang saya tahu itu per transaksi itu kita dapat fee atau bagi hasil atau bonus ya. Itu 800 rupiah yang saya tahu ya, karena saya pakai. Cuma saya nggak ngitung pastinya. Yang jelas itu rata-rata per transaksi itu 800 rupiah. Entah itu transfer pakai alat ini atau tarik tunai dengan alat ini termasuk cek saldo ya. Tapi kebanyakan EDC itu yang dapat fee-nya itu kebanyakan untuk tarik tunainya ya, tarik tunai. Kemudian untuk EDC BRI saya kurang tahu karena kebetulan saya tidak jadi agen BRI. Sebetulnya saya sudah pengajuan tapi tidak di ACC karena sudah banyak di area sini agen briling ya. Makanya saya pengajuan itu sudah ditutup katanya, sudah nggak bisa. Jadi dari ketiga EDC yang saya pakai itu komisi yang paling gede adalah dari EDC BNI ya. Saya punya 2 kios, 2 toko mini ATM. Yang toko satunya itu paling ramai karena di luar Jawa, yang satunya lagi di dalam Jawa. Yang luar Jawa itu transaksinya lebih banyak. Kebetulan yang di luar Jawa saya pakai EDC yang Bukopin ya. Transaksinya lumayan banyak. Kemarin 2 hari yang lalu saya cek komisinya itu dari sekian banyak transaksi itu ada 1,6 juta ya. Ada 1.600.000 sekian ya.
itu dari fee transaksi itu ya. Nah, untuk EDC yang ini, yang BNI, ini memang per transaksinya banyak, 1.500. Itu tapi nggak ketahuan karena langsung masuk ke rekening saya ya. Kalau yang satunya ini kan terpisah EDC maaf ya, untuk EDC Bukopin ini rekening penampungnya saya pakai BRI, kemudian untuk fee-nya, untuk bonusnya itu masuk ke rekening Bukopin saya. Jadi saya ngeceknya di rekening Bukopin saya, ternyata ada 1,6 juta. Itu sudah pernah saya tarik 3 kali. Yang pertama itu dapat 500.000, yang kedua itu dapat 1 juta, terkumpul 1 juta bonusnya. Kemudian yang kemarin terakhir 2 hari yang lalu itu terkumpul 1,6 juta. Tapi itu tergantung dari transaksi ya. Kalau transaksinya sedikit ya otomatis fee-nya sedikit. Yang jelas untuk komisi yang paling gede untuk dari EDC BNI per transaksi 1.500 untuk tarik tunai ya. Makanya sekarang saya paling sering pakai EDC BNI ini. Pokoknya ya mantap lah EDC BNI. Cuma ya kekurangannya yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk bantuan PKH itu harus menyisakan 10.000. Beda dengan EDC yang lain. Ya paling itu saja. Terima kasih sudah menonton.